Yo, what's up, sis Bato. Video kali ini gue pengen ngebahas air purifier dari Sharp Ion Plasma Cluster. Tipenya FP J50Y gitu. Jadi gue bacain spesifikasinya. Jadi dia ini plasma cluster high density 7000 ions per centimeter kubik. Kemudian area yang bisa di cover sama air purifier ini dia 40 meter persegi. Kemudian smart air purifier ini dengan IoT function, kemudian auto mode-nya ada 5 detection. Itu bisa dilihat sini. Kemudian ada sleep mode, jadi dia nggak berisik ya. Terus untuk filternya sendiri dia bisa tahan sampai 2 tahun. 2 tahun itu untuk HEPA dan DEO-nya. Dua-duanya bisa bertahan sampai 2 tahun. Terus kalau misalkan kalian beli baru, ini dia ada garansi 1 tahun gitu. Terus apalagi ya, beratnya 6,4 kilo. Terus power source-nya kalau dia low 4,5 watt, terus kalau lagi middle dia cuma 14 watt. Nah kalau dia emang lagi bekerja dengan maksimal dia di 39 watt gitu. Ini adalah tipe yang FPJ50Y. Sebetulnya banyak tipe dari Sharp ini, ada yang FPJ30 itu yang lebih kecil mungkin untuk seukuran kamar. Terus ada juga yang lebih gede itu. Di atasnya ini ada yang 60Y dan 80Y. Itu lebih besar dan area yang dijangkaunya juga lebih luas gitu. Terus ada juga sih yang modelnya hampir kayak gini tapi dia ada ini mosquito catcher gitu. Jadi dia punya kayak UV gitu ya. Jadi untuk mancing nyamuk supaya datang terus ya mati karena listrik gitu. Kayak raket nyamuk gitu sistemnya. Gitu. Terus kalau yang gue beli ini selain untuk air purifier dia ada anti dust gitu. Jadi dia bisa untuk menyerap debu. Karena kebetulan istri sama anak gue ini kan lumayan sensitif ya sama debu. Jadi gue belinya yang tipe ini gitu. Jadi selain dia air purifier untuk menjernihkan udara, dia juga bisa anti dust gitu. Jadi untuk nyedot debu gitu. Nah, gue tuh sebetulnya udah pakainya tuh udah 1 tahun yang lalu. Tapi kondisi kontrakan gue yang sebelum di sini itu parah banget. Dan ya dia rusak gitu. Ini baru habis di servis. Ternyata servisnya tuh cleaning dan ada perbaikan spare part lah pokoknya, karena waktu itu gue sempet ganti filternya. Cuma si indikatornya itu harusnya normalnya kan biru. Itu kalau udah udaranya bersih dia biru. Kalau udaranya buruk merah, terus turun ke orange, turun ke hijau, baru ke biru. Jadi itu artinya kalau biru udah bersih lah gitu. Nah tapi kemarin tuh setelah gue pindah ke sini, indikatornya ini selalu merah atau oranye gitu. Akhirnya bawalah ke service centernya Sharp gitu. Terus kemudian di cleaning, ternyata setelah di cleaning dicek, ternyata ada yang konslet gitu. Menurut gue sih sebetulnya barang ini harusnya awet ya, harusnya awet gitu. Cuma karena memang kondisi kontrakan gue sebelumnya itu memang parah banget sih. Waktu gue bersihin air purifiernya aja, buset, itu debunya numpuk. Terus debunya tuh udah yang benar-benar jadi apa ya, jadi kayak gumpalan gitulah. Pokoknya parah sih. Udah filternya juga pas gua keluarin ngomong udah tidak terselamatkan gitu. Sebetulnya memang harusnya kayaknya bisa 2 tahun sih kalau di kondisi rumah yang biasa-biasa aja, yang normal gitu. Kalau kemarin emang rada ini sih kontrakannya rada spesial, jadi ya mungkin dia kena gitu. Jadi akhirnya diperbaikilah gitu. Dan setelah diperbaiki udah oke. Nah sekalian gue beli filternya nih. Filternya dia ini ada 2. Yang pertama dia HEPA filter. HEPA filter tuh ya filter yang untuk menyaring udaranya itu, debu udara. Terus yang kedua ini dia ini yang DEO. DEO ini untuk anti bau. Jadi kalau misalkan di rumah kalian misalkan masak itu dia bisa nyedot baunya juga gitu, jadi nggak bau. Nah ini yang HEPA
HEPA filter. Dia ada tipenya khusus ya, jadi FZ F50 HFE, HEPA filter apa deh, air purifier gitu. Terus ini yang Deo juga dia tipenya FZ F50 DFE, Deo filter gitu. Dan ini satu ini harganya 514.000. Itu untuk 2 tahun menurut gua worth it sih. Jadi kita anggap 1 tahun 250.000 dibagi 12 ya 20 ribuan 1 bulan gitu. Untuk apa ya? Untuk menjaga kesehatan udara, terus menjaga diri kita dari virus, bakteri, apalagi sejak zaman COVID kan kita harus waspada banget nih sama virus-virus udara gitu. Jadi harus kita jagalah pokoknya. Jadi menurut gue worth it sih. Karena gue sendiri udah ngerasain ini 1 tahun kemarin emang bener-bener bagus gitu. Saking bagusnya ya itu sisa mana gue yang nggak ada masalah sama. Biasanya kan orang yang sensitif gitu kan dia mungkin ada pilek berkepanjangan gitu. Jadi pokoknya ada gangguan lah sama hidungnya gitu. Tapi kemarin sih selama setahun aman-aman aja gitu. Ya, tanpa berlama-lama langsung aja kita pasang filternya. Karena kemarin gue nggak langsung minta pasangin, untuk gue videoin dulu nih supaya kalian lihat gimana cara pemasangannya gitu. Dan bentukan filternya kalau kalian beli. Sebetulnya kalau misalkan beli purifiernya itu udah termasuk filter HEPA sama Deo-nya. Cuma karena kemarin filternya udah gue buang, jadi gue beli baru gitu. Yuk, kita pasang. Pastiin dalam kondisi mati ya, jangan dulu dicolok. Cara bukanya gampang, tinggal buka di sini aja. Tuh, seperti itu. Nah, gampang. Nah, terus di dalam sini tuh ada buku petunjuk. Nah, ini buku petunjuknya. Jadi yang pertama kita pasang ini, kan ada 2 nih, ada HEPA sama Deo. Jadi yang pertama kita pasang ini HEPA filternya dulu gitu. HEPA filter tuh yang kodenya HFE, pokoknya H lah, HEPA ya. Ini dia. Nah, ini bentuk filternya. Filter biasa ya, kayak filter AC gini nggak sih? Kayaknya gini ya. Oh, kayak gini. Kita buka aja. Nah, ini filternya. Bentukannya seperti ini. Terus ini ada tulisan. Jadi jangan bingung depannya mana, belakangnya mana. Ini ada tulisan ini. Kalau kelihatan di sini ada tulisan inside. Ini inside yang atas, outside yang bawah. Jadi posisinya begini. Jadi posisinya seperti ini. Nah, cara pemasangannya juga gampang, tinggal masukin aja ini. Nah, ini di sini ya. Nah, seperti ini. Oh sorry, harusnya dari atas dulu ya, karena dia ada penyangganya di sini. Ada penyangganya, jadi kita masukin lewat bawah. Nah, seperti ini. Ini untuk yang HEPA filter. Kemudian yang terakhir yang Deo. Ini gue pakai supaya ini ya, penyerap bau. Gitu. Kalau ada yang lagi masak atau lagi udaranya lagi kurang bagus itu, jadi nah ini bentuknya gini kayak charcoal gitu dia isinya, jadi butiran-butiran hitam untuk menyerap debu, terus dilapisi dengan filter ini, kayak ini filter gitu kecil-kecil. Nah, kita buka aja. Nah, ini filternya udah dibuka. Terus di sini juga ada keterangan nih, do not wash, karena ini bisa beracun ya kalau kalian cuci. Bukannya melindungi dari penyakit, malah jadi penyakit gitu. Kalau di sini nggak ada tulisan inside outside karena depan belakang sama aja, filternya sama. Jadi yang bekerja itu yang charcoal ini, yang hitam. Nah, cara masukinnya sama kayak tadi ya, dari bawah.
karena dia ada penyangganya, jadi kita masukin dari bawah. Nah, udah, cuma kayak gitu aja cara pasangnya. Gampang, simple, nggak ribet, nggak usah pakai manggil orang Sharp. Kalian sendiri juga bisa pasang. Gitu. Sekarang tinggal pasang lagi penutupnya. Nah, pastikan dia udah rata ya. Terus pasti ini filter yang tadi ini, yang ada kode ini nggak ngasal ya. Jadi memang setiap air purifier itu dia punya filternya masing-masing, dan kalian bisa lihat di sini. Nih, penggantian HEPA filter FZ F50HFE kayak yang tadi. Terus deodorizing filternya FZ F50DFE. Jadi harus yang ini ya, supaya sesuai. Takutnya masalahnya kan yang pertama beda ukuran juga kan. Takutnya nanti kalian beli yang lebih kecil malah nggak nyangkut. Kalau tadi kan pas banget ya. Ukurannya memang yang khusus untuk tipe FP-J50 ini. Gitu. Jadi kalaupun di luar sana ada yang jual, yang mungkin ada yang KW-nya, jadi nah itu harus hati-hati juga. Takutnya kalian udah beli, malah mahal juga kan. Udah beli mahal, malah nggak masuk ke air purifiernya gitu. Jadi pastiin yang kalian beli sesuai dengan kode yang ada di belakang air purifiernya gitu. Terus ada keterangan apa lagi? 39 watt, 50 sampai 60 Hz, 220 sampai 240 volt. Pembersih udara Sharp Air Purifier. Oke. Nanti di rumah meletakkan posisinya seperti ini. Nah, sekarang kita colok aja. Kalian bisa dengar. Nah, ini dia lagi bekerja ya. Dia lagi nyaring udaranya. Terus di sini dia yang keluarkan udaranya loh. Sini ada udara yang keluar. Nah, ini ion plasma cluster udara baik nih yang udah keluar dari air purifiernya. Gitu. Tapi sebelum dia bekerja kita harus ngereset dulu karena kita udah ganti filter, jadi kita harus reset dulu. Sini ada tulisannya press 3 second sampai bunyi beep. Nah, gitu. Dia udah ini ya, udah di reset, dia udah bisa bekerja dengan baik. Indikatornya juga udah normal, udah warna biru. Seperti yang gue bilang tadi, ini sempat rusak, jadi dia indikator pertamanya memang biru, cuma begitu biru nggak lama langsung berubah jadi merah dan terus merah gitu. Akhirnya kita perbaiki kita. Nah, ini. Oke, untuk lebih jelasnya langsung aja dekat sini ya. Nah, ini dia penampakan dari dekat. Terdengar ya suara angin yang sudah dikeluarkan, sudah difilter sama Sharp cluster. Nah, ini menunya. Ini untuk tombol on dan off. Kemudian sini tadi di reset ya, karena kita sudah replace filternya. Terus kemudian di sini ada timer juga untuk air purifier ini, apakah akan di setel selama 2 jam, 4 jam atau 8 jam, itu sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Itu terus di sini ada mode kipasnya. Ini mode kipas yang normal emang ini. Terus kemudian setelah ini ada yang lebih tinggi. Kipasnya lebih kenceng. Nah, kedengeran ya. Ini dia kipasnya berputar lebih kenceng. Atau kita pindah ke mode auto. Mode auto disesuaikan lah dengan kondisi ruangan gitu. Jadi kalau dia memang berdebu parah, berarti kan dia kipasnya bekerja lebih kenceng. Tapi kalau misalkan keadaan ruangannya bagus, bersih gitu, kayak sekarang nih, pelan banget, hampir nggak ada suaranya malah. Nah, kemudian ini mode sleep. Kalau misalkan malam-malam gitu, tidur, tapi pengen kualitas udaranya bagus, udah ini juga gitu, mode sleep
gitu. Kita pilih mode auto aja. Oh, terus ini anti dust. Nah, jadi dia kipasnya lebih kenceng karena dia ini, maaf, takutnya nggak kedengeran karena kipasnya terlalu kenceng. Jadi dia ini karena anti dust untuk menyerap debu, jadi kipasnya juga bekerja sama seperti yang ini. Jadi lebih kencang dia. Nanti biasanya di sini tuh kelihatannya di belakang, di bagian sini. Nah, ini nanti kalau misalkan udah lama, dia pasti berdebu, debunya nempel di sini. Nah, itulah yang harus kita bersihkan gitu. Berapa lama dibersihkannya ya tergantung kondisi ruangan kita sendiri gitu. Kalau misalkan debunya parah ya langsung dibersihin aja gitu. Jangan tunggu lama-lama, takutnya kejadian kayak gue nih. Didiemin lama-lama gitu, malah rusak air purifier. Padahal air purifier-nya bagus gitu, cuma karena kondisi ruangannya kurang bagus, terus guanya juga terlambat gitu untuk membersihkannya, jadi rusak gitu. Nah, terus di sini juga dia punya connect off dia dengan ada aplikasi Sharp gitu, bisa download di Play Store atau di App Store. Nanti pokoknya bisa kendali jarak jauh gitu. Jadi kalau misalkan kalian kan pergi ke rumah nih, ini kan pasti dimatiin lah nama kalian kan, karena ditinggal. Terus sebelum pulang kalian pengen nyalain air purifier-nya. Jadi pas nyampe rumah udaranya udah jernih gitu. Nah, kalian tinggal atur di ininya aja, di aplikasinya gitu. Jangan lupa ininya diklik dulu supaya nyala gitu. Tuh, kan bunyi ya, press 3 second tadi bunyi gitu. Itu nanti tinggal buka di aplikasinya aja. Nanti dia bisa connect ke sini, jadi bisa diatur otomatis kayak mode ini, mau mode apa, terus otomatis on off gitu. Yap, jadi itu tadi ya guys, air purifier dari Sharp Ion Plasma Cluster. Nah, ini barang bermanfaat banget sih buat gue. Udah ngerasa ini selama 1 tahun manfaatnya kayak gimana, dan akhirnya gue perbaiki walaupun sempat rusak kemarin. Terus kemudian filternya juga gue beli lagi karena gue yakin sih di tempat gue yang sekarang harusnya dia bisa bertahan sampai 2 tahun gitu, nggak separah kontrakan lalu. Ini mah jauh lebih baik. Udaranya juga kayaknya dia rada gabut sih karena kontrakannya bagus. Terus ya tetap sih kita butuh ini juga karena kan kita nggak tahu ya udara partikel udara yang sangat kecil itu, ya makanya COVID bisa nyebar secepat itu, separah itu, padahal nggak kelihatan. Ya inilah solusinya gitu buat kalian yang punya masalah gitu dengan alergi debu. Ini deh solusinya, air purifier. Ini gue beli tahun kemarin itu harganya di 2,8. Kalau sekarang gue nggak tahu berapa, coba di link deskripsi. Di deskripsi gue bakal kirim link dari official store-nya Sharp. Kalian bisa lihat di situlah, karena di situ kan banyak pilihannya. Jadi kalian tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau rumah kalian memang besar, jadi beli air purifier-nya yang di atas inilah gitu. Kalau ini kan tadi menjangkaunya cuma 40 meter persegi gitu. Kalau rumah kalian lebih luas, beli yang lebih tinggi dari ini gitu. Yap, jadi itu tadi air purifier dari Sharp. Ini penting banget sih menurut gue untuk ada ini di rumah kalian supaya bisa memfilter udara-udara yang jahat menjadi udara yang bagus untuk kita hirup gitu. Apalagi buat kalian yang punya alergi dengan debu atau dengan udara, yang sangat sensitif dengan udara gitu. Gua rekomendasiin sih untuk beli air purifier, terutama Sharp, karena menurut gue Sharp ini bagus gitu. Dia bekerjanya sangat baik gitu. Gue merasakan sih bagusnya kayak gimana. Terus kemarin servis juga pelayanannya cepet banget. Jadi hari ini gue masukin ini, terus dia cleaning sama cek indikatornya, terus besoknya bisa langsung diambil gitu. Secepat itu gitu. Padahal setahu gue filternya ini dia harus PO gitu. Gue sempet nanya sih ke admin di WhatsApp-nya gitu, katanya harus pre-order. Tapi kebetulan yang di Bandung ini sedang ada stoknya, dan ya udah tanpa pikir panjang gue beli sih
Karena untuk jangka waktu 2 tahun worth it lah harga segitu ya. Dengan harga segitu terus menjamin kesehatan gitu. Jadi nggak perlu khawatir akan alergi debu di rumah gitu. Selama kita juga menjaga kebersihan rumah ya. Jadi tetap harus nyapu, ngepel gitu supaya rumahnya bersih. Jadi dia juga bisa bekerja. Jadi kayak apa ya? Kayak berangkat tambahan lah gitu. Jadi kalau kita udah bersih nyapu ngepel rumah, ya ditambah sama ini lagi gitu supaya lebih bersih gitu. Supaya lebih bersih, terus anti bau juga, terus anti dust juga tuh gitu. Jadi untuk memprotek rumah kita dari udara-udara yang tidak baik gitu, supaya keluarga kita juga jadi lebih sehat, lebih nyaman dan lebih bahagia gitu. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin videonya. Dan nantikan video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe aja. Di situ banyak playlist ya, dari Senin sampai Minggu. Setiap hari gue upload konten dengan tema yang berbeda. Supaya bervariasi lah gitu. Oke, thank you so much sekali lagi yang udah nonton. See you next time. Gue Barto, God bless you.